Dalam kehidupan bisnis, layanan terhadap pelanggan ini adalah sebuah nyawa dari bisnis itu sendiri. Karena jika tidak ada layanan apapun terhadap pelanggan, misalkan kita hanya menjual saja, ya bisnis memang berjalan, ya seperti tidak ada ruh gitu ya, tidak ada kesan sesuatu ataupun ya apapun lah ya terkait dengan bisnis kita itu. Sobat UKM, jumpa lagi di seri manajemen UKM di channel ini. Dan kali ini, di kesempatan ini kita akan membahas terkait menghadapi pelanggan, menerapkan layanan pelanggan yang baik. Nah, biasanya dalam kehidupan bisnis, layanan terhadap pelanggan ini adalah sebuah nyawa dari bisnis itu sendiri. Karena jika tidak ada layanan apapun terhadap pelanggan, misalkan kita hanya menjual saja, ya bisnis memang berjalan ya. Apalagi ya jual beli tetap berjalan, akan tapi ya seperti tidak ada ruh gitu ya, tidak ada kesan sesuatu ataupun ya apapun lah ya terkait dengan bisnis kita itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di masyarakat sering kita dengar bahwa pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa pembeli adalah raja, maka bukan manjakanlah ya, tapi muliakanlah. Kalau istilah Jawa ya diobongke. Bagaimana semua orang pun ingin tetap dihargai, dihormati, dan diorangkan ya. Tidak seperti ya kebanyakan dari kita gitu, ketika menjalankan bisnis terutama jualan ya kadang hanya sebatas jualan gitu ya, tanpa kita memperhatikan nyawa dari bisnis itu sendiri, yakni layanan terhadap pelanggan. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan layanan pelanggan yang baik, sebelum kita mengarah ke sana, kita akan terlebih dahulu awali dengan tips-tips mudah ya, bagaimana sih menggait atau merekrut pelanggan, mendapatkan pembeli ya. Sebagaimana tadi disebutkan, ketika pembeli adalah raja, ataupun mungkin ada versinya LG ya, pelanggan selalu benar, seperti itu. Nah, makanya ketika sudah ada moto seperti itu, maka utamakanlah, muliakanlah pelanggan kita. Berikut adalah tips mudahnya. Yang pertama adalah fast respon ya. Jadi apapun ketika baru ada orang datang, langsung saja kita ada respon dari kita. Mungkin banyak pengalaman yang diajarkan ya di sekitar kita, misalkan ketika kita belanja atau bermain-main mengunjungi suatu toko retail modern, pasti ketika kita baru buka pintu sudah langsung diucapkan selamat datang di dengan notasi nada suara yang terkesan ramah ya. Meskipun kadang kita temui yang menyapa kita itu tidak kelihatan, entah itu mungkin lagi nongkrong di bawah meja kasir ataupun seperti apa ya. Yaitu salah satu bentuk fast respon gitu ya. Bahwasannya oh ketika ada orang datang langsung dihargai, seperti itu. Kemudian untuk menarik pelanggan yang lain, karena kita jualannya dari rumah, kita memproduksi dari rumah gitu ya. Tentu kan juga perlu ya yang namanya promosi ya, mungkin bisa dikatakan promosi ya. Dan kita di tips yang kedua ini kita pasang status yang menarik di media sosial, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya ya. Ya sesuatu yang menarik, apakah itu langsung produk kita gitu ya, kita foto ditaruh di Facebook ataupun di Instastory ya, status WA, status Facebook atau postingan Facebook ya, nggak masalah ya, sarannya seperti apa. Nah, kemudian di tips yang ketiga kita juga sediakan yang namanya layanan antar, pesan antar atau mungkin COD gitu ya. Jadi benar-benar ya kayak tadi ya, dimuliakan, dimanjakan, seperti itu. Jadi misalkan kita di warung rumah ya, yang jualan kebutuhan rumah tangga, semisal misalkan kita sediakan gas nah atau galon, bila perlu kita ada layanan antar, jadi pelanggan itu nggak perlu capek-capek, nggak perlu repot-repot membawa kesusahan, seperti itu. Bahkan bila perlu, ketika misalkan tadi gas sampai diantar, ternyata kita juga berikan layanan pasang gas ke kompornya ya. Kemudian tips yang keempat, kita sediakan atau tawarkan model jenis paketan atau mungkin ada bonus, diskon, dan sebagainya ya, sebagai ajang promosi gitu ya, atau juga sebagai penghargaan kepada para pelanggan-pelanggan kita yang sudah lama menjadi pelanggan kita, seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yakni agar mempermudah layanan kita gabung di platform jualan, aplikasi jualan. Di era sekarang gitu, dengan adanya internet, smartphone, ada aplikasi yang beraneka ragam gitu ya, kita bisa gabung di platform jualan, aplikasi jualan tersebut. Misal biar ada layanan antar, kita bisa gabung di GoShop atau GrabKios, seperti itu. Ataupun ketika
jangkauan kita ingin luas, kita bisa bergabung dengan modelnya marketplace. Tapi kan marketplace kebanyakan adalah jualan online, sementara kita adalah jualan offline ya, di sekitar rumah kita seperti apa, maka bisa gabung. Karena ada beberapa platform marketplace yang juga menyediakan fasilitas seperti itu, kayak misalkan Blibli Mitra ataupun Mitra Bukalapak. Jadi bisa dilakukan penjualan dan pembelian secara lokal gitu ya, meskipun melalui media online ya, marketplace. Ataupun ya ada semacam platform buatan lokal Cilacap. Nah, di sini ada yang namanya COD Market. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai promosi dan juga layanan semacam marketplace ya. Atau kemudian kita juga bisa gabung di ya platform yang merupakan berbasisnya komunitas, semisal SRC ya, Sampurna Retail Community. Ya, apapun usahanya tidak melulu rokok ternyata bisa ya gabung. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah konsisten ya. Semua yang tadi dari awal, jika tidak dilakukan secara konsisten, mungkin akan ada semacam kekecewaan pelanggan ya, kekecewaan kecil ya, yang bisa didapatkan oleh pelanggan. Makanya ketika kita menerapkan seperti itu ya konsisten. Nah, lalu bagaimana sih tips yang benar-benar bisa merebut hati pelanggan? Nah, ada sekitar waktu 19 detik ya untuk bisa merebut hati pelanggan gitu ya. Yang pertama tentu saja dengan salam dan sapa dengan ramah dan santun ya. Orang akan merasa nyaman ketika baru datang, meskipun tidak kenal sudah disapa, dikasih salam dengan ya nuansa-nuansa keakraban, keramahan dan kesantunan. Ini orang akan merasa nyaman gitu ya. Jadi langsung nancep di hati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, langsung sebutkan, sampaikan apa yang bisa dibantu, atau misalkan langsung ada yang bisa dibantu. Nah, kebanyakan ketika kita baru datang ke suatu tempat, terutama yang baru, pasti masih bingung ya mau ngapain. Atau misalkan ke tempat toko, tempat warung yang belum pernah dia datangi, pasti dia kebingungan mau nyari apa sih, di mana sih lokasinya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, fast respon ya, sekali lagi fast respon, bertindak cepat dan cekatan dalam melayani pembeli atau pelanggan. Seperti itu ya. Jadi ada 19 detik yang bisa kita manfaatkan agar pelayanan kita itu benar-benar nancep di hati. Nah, dalam menjalankan layanan kepada pelanggan, tentu kita harus punya ya prosedur ya. Makanya kita perlu standar prosedur pelayanan ya. Paling tidak adalah layanan pelanggan yang baik. Nah, sistematikanya seperti apa? Paling tidak mengandung dasar-dasar berikut ini. Ketika basic kita, usaha kita adalah online ataupun tadi offline ya, sama saja harus fast respon. Ya, tadi ketika ada pelanggan yang datang atau calon pembeli yang datang, langsung direspon ya. Atau misalkan ketika tadi yang basicnya online. Nah, jadi misalkan ada yang telepon atau kirim pesan WhatsApp ya, maka sebaiknya langsung cepat direspon juga. Ketika jangan sampai pelanggan itu menganggap bahwa yang menerima telepon kita itu bukan kita, dalam artian mungkin mesin penjawab panggilan ya. Ataupun ketika yang sudah terbiasa menggunakan WhatsApp bisnis, biasanya ketika seorang langsung WhatsApp langsung dapat jawaban tadi ya, otomatis, jawaban otomatisnya. Maka jangan sampai pelanggan berpikiran bahwa ya ternyata nggak fast respon, hanya yang jawab itu mesin penjawab otomatis ataupun tadi pesan otomatis yang ketika dikirim ke WhatsApp langsung muncul seperti itu. Kemudian dengarkan pelanggan ya, apapun ya, keluh kesahnya, mungkin idenya, seperti itu. Kan kadang ketika kita di warung ada pembeli, tetangga kita beli, pasti sambil ngobrol ya, jangan hanya diem melayani pelanggan, mengambilkan barang-barang dagangnya misalkan atau menghitung jumlahnya, tapi coba sedikit dengarkan apakah pelanggan itu mungkin bercerita ataupun yang memberi masukan dan sebagainya. Kemudian perhatikan juga terkait dengan keluhan pelanggan. Ini sangat membantu ya bagi kita bila ingin meningkatkan ya kinerja dari usaha kita. Mungkin kan kita dalam melayani pelanggan kita sudah merasa baik ya, sudah merasa sesuai prosedur, tapi pada kenyataannya mungkin ada hal-hal yang masih kurang gitu ya, kurang dirasa oleh pelanggan, mungkin masih kurang sesuatu dan sebagainya. Selanjutnya, lakukan yang lebih dari di tempat orang lain ya. Misalkan ketika ada yang datang ke warung kita, lakukan yang lebih ya, misalkan ambilkan ya, mungkin sudah biasa ya ambilkan barang yang akan dibelinya seperti itu ya, misalkan sambil memperhatikan si pembelinya. Nah, jadi ada sesuatu yang lebih dalam hal pelayanan. Selain itu, kemudian selain lakukan yang lebih, berikan yang lebih ya, minimal senyum keramahan gitu. Dan yang terakhir, jangan pernah berjanji apapun kecuali janji itu ditepati.
Nah, jadi tidak memberikan janji-janji. Misalkan ketika nanti jadi pelanggan tetapnya, nanti kalau Lebaran akan dikasih sembako dan sebagainya, jangan ya. Mungkin ya bila perlu kasih surprise saja ya, jangan janji-janji seperti itu. Nah, selama menjalankan usaha atau bisnis ya, mungkin jualan atau membuat sesuatu ya pasti untuk dijual. Ya tentu setelah berjalan ya mungkin berapa kurun ya, minggu, bulan, tahun seperti itu, pasti sudah ada pelanggan ya. Nah, bagaimana sih upaya atau strategi mempertahankan pelanggan? Yang pertama adalah tentu kita harus tahu dan kenali usaha kita itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kita kurang paham dengan usaha yang kita jalankan. Ya entah itu dari segi apapun, produknya, kemudian prosedur layanan standarnya gitu ya. Sehingga ketika nanti ada pelaku usaha lain, mungkin pesaing gitu ya, kompetitor, maka kita bisa menawarkan yang lain dengan adanya diferensiasi. Pasti ya ilmu jualan terutama menghadapi pelanggan akan sama semua ya, diberitahukan rahasia-rahasianya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang berbeda dari usaha kita. Karenanya memang harus kita mengenali usaha kita dengan baik. Yang kedua adalah membangun hubungan yang erat dengan pembeli atau pelanggan. Kita sadari ya bahwa pembeli atau pelanggan kan tidak melulu setiap hari, setiap detik gitu ya, beli selalu ke tempat kita. Nah, bagaimana untuk mengatasi atau mengantisipasi yang seperti itu? Ya ini, bangun hubungan yang erat ya. Mungkin dengan perhatian, empati, simpati gitu ya, kepada pelanggan gitu ya. Misalnya ketika setelah datang diajak ngobrol, mungkin ya ditanya kabar ya, minimalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah permudah berkomunikasi gitu ya. Jadi selain diajak ngobrol ya ada layanan aduan, mungkin kotak sumbang saran seperti itu. Kalau yang untuk online kan tinggal misalkan ketika kita buat media sosial gitu ya, itu kita posting status gitu ya, kemudian jangan dimatikan komen ya, kolom komentarnya seperti itu. Jadi kan ada pelanggan yang mungkin bisa tanya jawab seperti itu. Nah, dalam menjalankan bisnis usaha kita juga kadang kan kita demi mencapai tujuan dari usaha kita, yakni mendapatkan atau menghasilkan uang ataupun dalam rangka meningkatkan omset hasil penjualan, kadang kita mengambil langkah kebijakan yang kadang dirasakan oleh pelanggan itu kurang seret, merugikan pelanggan. Semisal penurunan kualitas produk kita, kan kadang kita karena sudah pelanggannya banyak, sementara di sini masih agak keteteran sehingga harus misalkan produksi harus cepat. Kadang kita mengabaikan gitu ya, namanya standar kualitas dari produk. Ya, sehingga kadang ada yang berubah. Ya, misalkan ya penurunan kualitas produk seperti itu. Kan hanya untuk memenuhi target, gitu, target produksi harus sekian banyak. Ya. Kadang juga ya karena mungkin yang datang ke tempat kita terlalu banyak pelanggan, kadang kita juga kurang memperhatikan gitu. Ternyata pelayanan terhadap pelanggan oleh kita itu sedikit menurun, sehingga ada pelanggan yang mungkin merasa kok aku diginiin ya. Nah, atau misal suatu saat kondisi perekonomian yang tidak menentu, bisnis itu kan tidak tentu ya hasilnya setiap hari berapa. Kadang ya mungkin karena banyak faktor, misalkan ada perekonomian nasional ataupun yang lainnya ya, ketika kita ya tadi mungkin dalam rangka tujuan mengejar omset seperti itu. Nah, biasanya kan mengakibatkan banyak pelanggan yang merasa dirugikan atau bahkan kecewa. Nah, biasanya pelanggan yang kecewa ini akan menyebarkan pengalaman pahitnya ke orang lain seperti itu. Dan buruknya, ini buruknya ya, berita ataupun kabar yang tidak sedap ini cepat sekali menyebar. Dan parahnya lagi, kita gitu ya, manusia lebih banyak mengingat ke hal-hal yang negatifnya saja dibanding hal-hal yang baik. Makanya ada peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan nampak ya. Nah, untuk mengantisipasi ketika terjadi hal demikian, misalkan ketika ada pelanggan yang kecewa dan juga banyak menyebarkan kekecewaannya, otomatis akan berimbas kepada pelanggan yang lain. Strateginya apa sih gitu ya? Maka di sini ya perlu adanya strategi service recovery ya, untuk menangani tadi pelanggan yang mungkin kecewa, marah, atau mungkin bahkan akan kabur ya, berhenti menjadi pelanggan kita. Yang pertama adalah respon ya. Jadi benar-benar kita merespon ketika ada kekecewaan dari pelanggan. Kita benar-benar merespon, mengakui bahwa memang mungkin terjadi kesalahan ya. Dan kita juga meminta maaf secara personal. Misalnya kita punya toko, mungkin suatu saat ya ada sesuatu mungkin ya, karena kita kurang teliti misalkan dalam melayani pelanggan, kok tiba-tiba produk yang diberikan kepada pelanggan adalah terjadi kerusakan. Kemudian yang kedua adalah informasi, ada penjelasan ya terhadap tadi
kegagalan ataupun kesalahan yang terjadi ya. Jadi jangan sampai dibiarkan. Selain tadi kita mengakui, kita juga memberikan penjelasan. Ya, kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu? Ya, sehingga didorong agar bisa memunculkan upaya ke solusi gitu ya. Karena kan penjelasan pasti ketika menjelaskan pelanggan yang komplain ya, ini juga akan memberikan keluh kesahnya. Makanya akan bisa mengambil jalan tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tindakan. Ketika tadi sudah mengakui terjadi kesalahan, ada penjelasan terkait dengan kesalahan, dan yang ketiga adalah tindakan. Tindakan di sini terkait bisa saja dengan perbaikan, ya, misalkan perbaikan dari manajemen, standar prosedur seperti itu. Di sini pula tindakannya tidak hanya sebatas tindakan perbaikan, tapi kita juga melakukan tindakan pengawasan atau monitoring terhadap perubahan, ya, perubahan prosedur ya. Jadi kira-kira bagaimana sih dampaknya? Apakah pelanggan sudah kembali nyaman dengan layanan kita? Dan yang keempat, ini jika parah banget ya biasanya, maka perlu diberikan yang namanya kompensasi ya, berupa apapun gitu ya. Apakah mungkin token kompensasi atau istilahnya mungkin ya memberikan sesuatu gitu ya, bonus dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin orang akan bilang, wah itu hanya sebagai tutup mulut ya mungkin saja seperti itu. Tapi kan tujuannya kita itu tidak, tetap untuk menarik simpati pelanggan gitu. Dan sampai ketika mereka sudah kecewa, ya jangan dibuat kecewa lagi gitu ya, paling tidak dibungah-bungah kayak atine gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat UKM, juga para peserta pengembangan kapasitas usaha dari Mekar PNM Cilacap terkait dengan menghadapi pelanggan. Ini dengan menerapkan pelayanan pelanggan yang baik ya. Tadi sudah digambarkan seperti apa, ya saatnya untuk kita praktekkan.